Bab 641 Kebangkitan. Simu melambaikan tangan kepada gadis berbaju hijau, lalu melompat dari perahu terbang dan langsung terjun ke pusaran air raksasa. Dalam beberapa hari terakhir, dia pada dasarnya telah memusnahkan semua binatang iblis tingkat bumi dalam radius 10.000 mil, memperoleh sejumlah besar jiwa binatang tingkat bumi. Namun, bagi Yan Luo, ini masih jauh dari cukup. Untungnya, dia kemudian menemukan keberadaan binatang iblis tingkat surga ini melalui saluran lain. Begitu dia memasuki air, tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang, mengembun menjadi baju zirah biru muda, dan dia terbang menuju kedalaman. Air laut tidak memberikan perlawanan sama sekali. Tak lama kemudian, dia mencapai dasar laut, ekspresinya sedikit berubah. Jauh di dalam pusaran air terdapat parit besar, hitam pekat dan tak berdasar, memancarkan energi spiritual yang padat. Tepat ketika Simu hendak menyelidiki, raungan yang memekakkan telinga bergema dari parit, diikuti oleh kilatan cahaya ungu, dan seekor binatang laut raksasa muncul dari kegelapan. Binatang laut ini sangat besar, panjangnya melebihi 60 zang. Ia menyerupai kadal raksasa, tetapi dengan kepala naga. Seluruh tubuhnya tertutup sisik ungu, dan punggungnya dihiasi lebih dari selusin duri ungu raksasa, masing-masing lebih dari 10 zang panjangnya, seperti 10 pedang ungu raksasa, berderak dengan busur listrik ungu, membuat merinding. Mulutnya yang menganga memperlihatkan gigi-gigi yang saling bertautan dan mengancam, berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Mata Simu berkilat, binatang laut ini tampak sangat mengesankan dan kekuatannya sangat besar, telah mencapai puncak alam surgawi awal. Raungan. Mata naga banjir petir dipenuhi amarah saat ia menatap Simu, mengeluarkan raungan saat tubuhnya yang besar menerjang ke depan, rahangnya terbuka lebar, melepaskan sambaran petir ungu tebal langsung ke arah Simu. Simu mendengus pelan, tubuhnya memancarkan cahaya biru. Sebuah layar cahaya biru tebal muncul di hadapannya. Petir ungu itu menghantam layar cahaya, dengan cepat menghilang ke dalamnya, seolah-olah terserap. Simu meletakkan telapak tangannya di layar cahaya, melafalkan mantra. Layar cahaya biru bersinar terang, dan puluhan tonjolan muncul di permukaannya. Wosh, wosh, wosh. Di saat berikutnya, puluhan tombak air biru, masing-masing berukuran lebih dari 10 kaki, melesat keluar dari tonjolan dengan kecepatan luar biasa, menyerang binatang naga petir dengan ganas. Bang, 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 serangkaian dentuman keras bergema. Terkejut, tubuh besar binatang naga petir terlempar, sisiknya hancur di banyak tempat, meninggalkan beberapa luka besar. Simu sangat gembira melihat pemandangan ini. Seiring kultivasinya dalam teknik air neter semakin dalam, kekuatan teknik ini mulai bermanifestasi. Dia mengucapkan mantra, dan layar cahaya biru berkedip lagi. Beberapa tentakel biru yang sangat tebal terbang keluar dan dengan kecepatan kilat mengikat tubuh binatang naga petir. Raungan. Binatang naga petir meraung marah, berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Kilatan ganas muncul di mata binatang itu. Dengan geraman rendah, busur listrik ungu tebal meletus dari tubuhnya, berubah menjadi beberapa bilah petir raksasa yang menebas ke arah tentakel biru. Simu mendengus dingin, segel tangannya berubah. Busur listrik berwarna akuamarin muncul di tentakel biru, jelas itu adalah petir ilahi air gang. Bilah petir ungu menghantam tentakel, menghasilkan dentingan memekakkan telinga seperti logam yang berbenturan,
tetapi diblokir dengan kuat oleh petir ilahi air gang. Setelah menyaksikan teknik petir yang menakjubkan dari ahli tingkat Saint Molyneux, Simu tentu saja tidak menganggap serius serangan petir dari binatang naga petir ini. Dengan lambaian tangannya, pedang terbang Qian melesat keluar dari tubuhnya, seketika berubah menjadi pedang raksasa Qian sepanjang beberapa sang. Secercah rasa takut muncul di mata binatang naga petir. Tubuhnya bergetar hebat, dan lebih dari selusin duri tulang tebal di punggungnya melesat keluar, menyerang pedang raksasa Qian. Simu terkekeh, teknik pedangnya berubah saat pedang besar biru itu dengan lincah berputar ke kiri dan ke kanan. Asteris krak, asteris. Lebih dari selusin duri tulang tebal seketika terbelah menjadi beberapa bagian. Kilatan cahaya biru, dan pedang biru besar itu lenyap tanpa jejak, muncul kembali sesaat kemudian di leher naga air petir. Tebas! Teriak Simu, pedang terbang birunya berkilat seperti kilat. Tubuh besar naga air petir langsung kaku, matanya menjadi kosong. Detik berikutnya, kepalanya yang besar miring dan jatuh ke tanah. Simu melambaikan tangannya, penghalang cahaya biru di depannya lenyap seketika. Dalam sekejap, dia muncul di samping mayat naga air petir, melambaikan tangannya untuk melepaskan seberkas cahaya biru yang menyelimuti kepala naga air petir. Cahaya biru itu surut, menyelimuti jiwa binatang seukuran kepala manusia. Jiwa naga air petir berjuang mati-matian, tetapi sia-sia, dan dengan cepat diserap ke dalam kantung jiwa binatang. Senyum muncul di wajah Simu. Dengan jiwa binatang iblis alam surgawi, Yan Luo seharusnya bisa bangkit sekarang. Tatapannya tertuju pada mayat naga air petir. Dengan jentikan jarinya, beberapa pancaran energi pedang biru melesat keluar, menghantam mayat dan dengan cepat membelahnya menjadi 7 atau 8 bagian. Dia melambaikan tangannya, melepaskan bola cahaya biru, yang kemudian ditariknya beberapa saat kemudian. Di dalam cahaya biru itu terdapat 2 benda. Inti iblis naga banjir petir dan kristal ungu seukuran kepalan tangan yang berderak dengan busur listrik ungu, kemungkinan batu penarik petir yang disebutkan gadis berpakaian hijau itu. Simu mengumpulkan kedua benda itu dan pandangannya tertuju pada parit besar di hadapannya. Dia bergerak cepat, terbang ke dalamnya. Energi spiritual yang melimpah di dalamnya membangkitkan rasa ingin tahunya. Parit itu sangat dalam, membentang 20 atau 30 mil. Awalnya relatif lebar, tetapi semakin menyempit saat dia masuk lebih dalam. Simu memperlambat pendakiannya, membutuhkan 1/4 jam penuh untuk mencapai dasar. Bagian terdalam parit itu dipenuhi energi spiritual, tidak sepenuhnya mencapai tingkat tanah suci anggrek biru, tetapi masih ratusan kali lebih kuat daripada tempat lain di planet ini. Dia mengangkat alisnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, aura pedang tebal melesat keluar, mendarat di dasar parit. Asteris ciprat, asteris sebuah kawah besar, lebih dari 10 zang panjangnya, terbelah di tanah. Dari dalam kawah, cahaya berkilauan memancar. Jadi begitulah, ada urat batu spiritual yang begitu kaya di sini. Tidak heran energi spiritualnya begitu melimpah. Hanya karena naga banjir petir ini menjaganya sehingga belum habis sepenuhnya, gumam Simu sambil berpikir. Meskipun tambang batu spiritual di sini cukup bagus, salah satu dari sedikit urat yang tersisa di planet tandus ini, tambang ini terutama menghasilkan batu spiritual kelas rendah dan menengah. Batu kelas tinggi mungkin langka, jadi tidak layak untuk diperhatikannya. Namun,
Pikiran lain muncul di benaknya, sekarang setelah naga banjir petir pergi, dan urat ini habis, akankah planet ini menjadi lebih tandus lagi? Dia menggelengkan kepalanya, berbalik untuk pergi, dan tiba-tiba mengeluarkan seruan lembut, melihat ke depan. Simu bergerak cepat, terbang maju sejauh puluhan kaki, hingga sebuah sarang besar yang terbuat dari tumbuhan air muncul di hadapannya. Di dalam sarang itu terdapat telur ungu raksasa, lebih tinggi dari manusia, dengan percikan listrik muncul dari waktu ke waktu, dan energi kehidupan yang kuat terpancar dari telur tersebut. Jadi begitulah, pantas saja. Naga banjir petir itu begitu lemah, ia baru saja bertelur, gumam Simu pada dirinya sendiri. Ia menatap telur naga di hadapannya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Ini adalah telur naga dari binatang iblis peringkat surgawi, dan yang langka pula, dengan atribut petir. Jika dijual di Starfield, kemungkinan besar akan sangat berharga. Ia melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya biru, dan mengambil telur naga itu. Ia tidak berlama-lama di sana, terbang menuju laut. Ia dengan cepat muncul dari air dan mendarat di perahu terbang bulu roh di udara. Senior, tidak jauh dari situ, gadis berbaju hijau bergegas maju. Simu mengeluarkan batu penarik petir dan memberikannya padanya. Gadis berbaju hijau itu sangat gembira, dengan cepat mengambilnya dan memeluknya erat-erat. Ayo pergi. Simu melirik gadis itu, melambaikan tangannya, dan perahu terbang bulu roh terbang kembali ke arah asalnya, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, berita tentang terbunuhnya binatang iblis tingkat surgawi, naga banjir petir, menyebar dengan cepat di seluruh sekte besar, menyebabkan sensasi besar. Semua orang yang membicarakan Simu mengubah ekspresi mereka, memperlakukannya dengan penuh hormat. Beberapa sekte besar segera mengirim orang untuk menyelidiki, dan tentu saja menemukan tambang spiritual di dasar laut. Berbagai sekte bergegas ke lokasi tersebut, berdebat sengit tentang kepemilikan tambang spiritual, dan seluruh benua gurun awan mulai bergejolak dengan arus bawah. Terlepas dari tindakan sekte-sekte tersebut, Simu meninggalkan daerah laut dan segera kembali ke pegunungan yang terpencil. Yan Luo masih tidak sadarkan diri, auranya redup. Simu menghela napas, mengambil kantung jiwa binatang dari pinggangnya, dan dengan jentikan tangannya. Kumpulan jiwa binatang terbang keluar dan dibawa ke bibir Yan Luo. Yan Luo sedikit membuka mulut kecilnya dan secara naluriah menelan jiwa binatang satu persatu, auranya segera berfluktuasi. Wosh! Ketika jiwa naga banjir petir ditelan oleh Yan Luo, cahaya putih menyambar di sekelilingnya, dia mengeluarkan erangan lembut, dan matanya perlahan terbuka. Yan Luo, apakah kau baik-baik saja? Melihat Yan Luo bangun, wajah Simu berseri-seri gembira, dan dia segera mendekat untuk bertanya. Di mana ini? Yan Luo sedikit mengerutkan kening, melambaikan tangannya lemah, dan melihat sekeliling sebelum bertanya. Oh, ini benua Yun Huang. Aku tidak tahu nama planet tempat kita berada, tapi kurasa masih berada di wilayah bintang Miang, jelas Simu. Sudah berapa lama aku pingsan? Yan Luo berhenti sejenak, lalu bertanya. Sudah hampir sebulan. Jiwamu terluka saat menyelamatkanku, dan aku ingin memburu beberapa jiwa binatang untuk membantumu pulih. Tetapi energi spiritual di planet ini terlalu tipis, dan binatang iblis tingkat tinggi sangat langka. Tapi kau akhirnya bangun. Jika kau kembali ke alam bawah, kau seharusnya pulih lebih cepat, kata Simu. Yan Luo terdiam sejenak,
lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku khawatir aku tidak bisa kembali untuk saat ini." "Bagaimana mungkin?" tanya Simu, agak terkejut. "Aku juga tidak tahu alasan pastinya. Mungkin terkait dengan kerusakan jiwaku, atau mungkin terkait dengan kegagalanku menembus batasan tingkat suci. Aku pernah secara paksa menelan jiwa iblis tingkat suci sebelumnya, dan sekarang roh primordialku juga telah mengalami beberapa perubahan. Jika aku ingin meningkatkan diri lebih jauh, aku membutuhkan energi iblis yang cukup." Yan Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Energi iblis. Energi spiritual langit dan bumi di sini sekarang sangat tipis, jadi semakin sulit untuk mendapatkan energi iblis. Hal yang paling mendesak adalah membantumu memulihkan jiwamu." Simu terkejut, lalu tersenyum getir. Avatarnya juga telah dirasuki iblis dan juga menghadapi kesulitan kekurangan energi iblis. Yan Luo mengangguk dan tidak berbicara. "Kau baru saja bangun, jadi istirahatlah dulu. Kita akan berangkat lagi besok, melanjutkan pencarian binatang buas iblis sambil mencoba menemukan cara untuk meninggalkan planet ini terlebih dahulu," kata Simu. Bab 642 dipaksa masuk. Setengah bulan kemudian, di tengah hamparan dataran merah yang luas berdiri sebuah gunung berapi kolosal setinggi lebih dari 1000 kaki. Raungan yang memekakkan telinga, bergema, mengguncang seluruh dataran. Dari kawah yang besar, asap hitam mengepul, diselingi oleh banyak bola api merah tua, terus-menerus menyembur keluar. Tidak jauh di atas gunung berapi, dua sosok, satu berjubah biru dan satu berjubah putih, melayang, menatap ke arah mereka. Sosok berjubah biru adalah seorang pemuda tinggi dan tampan dengan fitur wajah yang mencolok dan aura yang gagah, sementara wanita di sampingnya, mengenakan pakaian istana putih, memiliki kecantikan yang luar biasa dan sosok yang ramping, memancarkan keanggunan yang surgawi. Kedua sosok ini tidak lain adalah Simu dan Yan Luo. "Mereka pasti akan segera keluar," kata Simu, menatap kawah. Kata-katanya belum selesai ketika raungan lain bergema dari kawah. Segera setelah itu, pilar api tebal melesat ke langit dari kawah, naik ke awan sebelum jatuh kembali, mengalir perlahan menuruni lereng gunung seperti bubur mendidih. Pada saat yang sama, sejumlah besar abu vulkanik dan asap hitam mengepul keluar, mengubah seluruh langit menjadi abu-abu kelabu. Simu melambaikan tangannya di atas kepalanya, dan tirai cahaya biru pucat berbentuk setengah bola muncul begitu saja, menutupi mereka berdua. Sejumlah besar abu vulkanik dan pecahan api jatuh ke tirai cahaya biru pucat ini, sedikit tenggelam sebelum meluncur pergi, seperti air. "Mereka telah tiba," kata Yan Luo dan pelan. Simu mendongak dan melihat tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari asap tebal kawah. Kemudian, kepala hitam pipih dan lebar muncul, masing-masing dengan mata merah tua besar seperti lentera yang bersinar seperti bintang di tengah asap hitam yang mengepul, tampak menyeramkan dan mencolok. Dengan desisan, sayap berapi mengepak di belakang Simu, dan dengan gerakan cepat, dia muncul dari penghalang cahaya biru pucat dan terbang langsung ke kawah. Raungan yang memekakkan telinga meletus saat raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kawah, gigi tajam mereka yang seperti capit terbuka. Suara mendesing memenuhi udara, semburan magma panas menyembur dari kepala mereka, seperti tombak api yang tak terhitung jumlahnya, sebuah serangan dahsyat. Melihat ini, Simu mengangkat tangan, mengucapkan beberapa kata, dan gelombang cahaya biru,
seperti riak di air, membentuk penghalang cahaya biru pucat di depannya, permukaannya bergelombang. Puff, puff. Magma cair itu menghantam penghalang hanya dengan suara lembut, lalu sedikit terdistorsi dengan gerakan penghalang, mendingin saat kepulan kabut putih naik. Melihat ini, binatang iblis di gunung berapi tiba-tiba menyerbu keluar, dan sosok-sosok merah tua yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan panik. Mereka adalah binatang iblis raksasa mirip kelabang. Tubuh mereka terdiri dari baju besi hitam berkilauan yang bersegmen, berjumlah hampir 100. Kelabang-kelabang ini mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, mata mereka memancarkan cahaya merah, dan memperlihatkan dua taring seperti capit besi saat mereka menukik ke arah Simu. Api berkobar dari mulut mereka, menyemburkan sejumlah besar magma. Aura mereka sangat menakutkan. Mata Simu berkilat, dan dia mundur setengah langkah. Kemudian dia menarik tangannya ke belakang, menyebabkan penghalang cahaya biru di depannya menyusut dan menyelimuti tinjunya. Dengan sedikit ayunan lengannya, bayangan tinju biru yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di depannya, berubah menjadi bola cahaya biru yang menghantam tanah. Gugusan bola cahaya merah dan biru meletus di udara. Tetapi hanya dalam sekejap, warna biru mengalahkan warna merah, dan suara retakan terdengar. Monster kelabang yang ngancam, bersama dengan lava yang dimuntahkannya, diselimuti oleh gugusan cahaya biru, membeku menjadi kristal es padat yang jatuh dari langit. Hancurkan! Simu meraung, api putih berkilat di tangan kirinya saat dia membanting tinjunya ke tanah. Boom! Arus udara panas yang tak terlihat menyapu keluar dari Simu, berputar dan melambung ke atas untuk bertemu dengan kristal es biru yang jatuh. Bang! Bang! Kristal es hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan itu, Yan Luo muncul di udara, sosoknya berkedip-kedip. Dia membuka mulutnya, dan gugusan cahaya terang melayang dari pecahan-pecahan itu, diserap ke dalam napasnya. Melihat aura Simu perlahan naik di udara, ekspresi puas muncul di matanya. Setelah lebih dari setengah bulan perjalanan, dia akhirnya mengetahui bahwa planet ini disebut bintang pemusnahan. Sekte kultivasi terbesar di sini adalah Sekte Xuan Chen, yang terletak di ujung barat benua. Satu-satunya susunan teleportasi untuk memasuki dan meninggalkan planet ini seharusnya berada di dalam Sekte Xuan Chen. Jadi Simu, ditemani oleh Yan Luo, melawan binatang buas iblis dan mendapatkan jiwa mereka, lalu menuju ke barat. Sebulan kemudian, di ujung barat benua Yunhuang, di tengah serangkaian pegunungan yang bergelombang, beberapa puncak setinggi ratusan zang, seperti bintang yang mengelilingi bulan, menjaga sebuah gunung hitam di tengahnya. Puncak-puncak di sekitarnya ditutupi hutan hijau lebat, pohon-pohon purba menjulang ke langit, dan banyak bangunan berdinding merah dan beratap genteng hijau bersarang di antaranya. Hanya puncak gunung tengah yang tetap gundul, bebatuan hitamnya yang terbuka memperlihatkan sebuah istana hitam yang terpencil. Tepat saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul dari kejauhan, melayang di atas puncak gunung hitam, memperlihatkan dua sosok, Simu dan Yan Luo. Meskipun wajah Yan Luo masih pucat, jelas dari matanya yang terbuka bahwa kerusakan jiwanya telah pulih secara signifikan. Simu menyipitkan mata ke arah apa yang ada di bawahnya, matanya berkilauan dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, jaring emas raksasa muncul di hadapannya. Jaring segi 8 ini dibentuk dengan menghubungkan puncak 8 gunung di sekitarnya,
terjalin rumit menjadi susunan penyegelan berbentuk bagua, melindungi gunung hitam tepat di bawahnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Simo mengirimkan pedang neter biru terbang, membentuk busur di udara sebelum melesat menuju pusat jaring emas bagua. Dengan desisan, seberkas cahaya biru melesat kembali di udara, jaring emas itu berkilauan liar sebelum terbuka dengan retakan sempit, yang kemudian dengan cepat mulai pulih. Simo dan Yan Luo melayang turun bersama, melewati celah sebelum tertutup, dan mendarat di depan aula hitam. Begitu mereka mendarat, beberapa sosok muncul dari aula hitam, dipimpin oleh seorang lelaki tua kurus berambut dan berjenggot putih, mengenakan jubah Taois biru. Lelaki ini berwajah ramah, dengan 3 helai jenggot putih yang terurai alami, memberinya aura halus dan dunia lain. Tingkat kultivasinya telah mencapai tahap awal alam surgawi. Di belakangnya ada 2 pendeta Taois parubaya. Yang satu berkepala seperti macan tutul dan bermata tajam dengan ekspresi garang, sementara yang lain memiliki sikap yang halus dan lembut. Keduanya memandang Simo dengan waspada, tetapi tatapan mereka tanpa sadar terus melayang ke arah Yan Luo. Amitabha, bolehkah saya bertanya dari mana kalian berdua sesama Taois berasal, dan mengapa kalian menerobos masuk ke aula utama sekte kami tanpa pemberitahuan sebelumnya? Taois tua kurus itu mengibaskan cambuknya, memberi hormat Taois, dan bertanya. Simo dan Yan Luo tidak menyembunyikan aura mereka, tingkat kultivasi mereka terlihat jelas, jadi meskipun nada Taois tua Xuanxing mengandung sedikit celaan, itu tidak terlalu kasar. Lagi pula, aura kedua orang di hadapannya lebih unggul, dan dia tidak berani menyinggung mereka secara gegabah. Tepat saat itu, beberapa berkas cahaya bersinar di langit, terbang dari puncak gunung di sekitarnya. Saat cahaya itu menghilang, 3 pria dan 2 wanita muncul di puncak, semuanya mengenakan jubah Taois. Begitu mereka berdiri diam, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka, tetapi semua mata, termasuk kedua biarawati Taois, tertuju pada Yan Luo. Semua orang takjub bahwa orang secantik itu ada di dunia, hampir seperti makhluk surgawi. Belum lagi ketiga Taois pria, bahkan kedua Taois wanita pun terpikat. Simo, menyaksikan pemandangan ini, tak kuasa menahan rasa sakit kepala. Ia berpikir bahwa selama perjalanan mereka selanjutnya, ia mungkin harus meminta Yan Luo menyamar dengan benar, jika tidak, penampilannya saja akan menarik banyak masalah. Salah satu biarawati Tao Parubaya, setelah kembali tenang, tiba-tiba menghunus pedang panjangnya dengan bunyi dentang, mengarahkannya ke Simo dan temannya, dan berteriak tajam, "Dari mana orang gila ini datang? Apakah kau telah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul, berani-beraninya membuat masalah di sekte Xuan Chenku? Adik muda Cheng, jangan terburu-buru. Guru belum berbicara. Jangan menyinggung kecantikan itu dengan kata-kata kasarmu," kata seorang Taois paruh baya di belakangnya. Pria ini memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, wajah kurus, dan tampak seperti iblis mesum. Ia terus melirik Yan Luo sambil menjilat bibirnya. Melihat tatapannya tertuju pada sosok Yan Luo yang tegap, wajah Simo langsung berubah dingin. Biarawati Tao Parubaya itu menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dia tidak menyarungkan pedang panjangnya. "Ling Qing, jangan kurang ajar. Singkirkan pedangmu." Taois tua kurus itu mengerutkan kening dan menegur. "Baik." Biarawati Tao Parubaya itu tampak enggan, tetapi tetap menyarungkan pedangnya.
Kau pasti Xuanxing? Tanya Simu. Benar, ini aku. Jika kalian berdua ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara dengan bebas. Taois tua kurus itu mengangguk. Guru, melihat Simu benar-benar memanggil Taois tua kurus itu dengan namanya, para pendeta Tao berseru terkejut. Mata biarawati Tao Parubaya bernama Lincing melebar, tidak percaya bahwa gurunya, yang pernah dia hormati seperti dewa, akan begitu berhati-hati dan sopan kepada pemuda dan wanita di depannya. Namun, ketika ia mengamati Simu dengan saksama untuk beberapa saat dan merasakan aura yang terpancar darinya, ia tak kuasa menahan rasa dingin. Bukan apa-apa, kami berdua hanya lewat dan ingin meminjam susunan teleportasi sekte Anda, kata Simu. Apa? Berani-beraninya kau. Para pendeta Tao berteriak lagi, wajah mereka dipenuhi amarah. Ekspresi Taois tua Xuanxing berubah-ubah antara terang dan gelap. Setelah jeda, ia berkata, saya khawatir saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Mengapa? Tanya Simu, tanpa menunjukkan keterkejutan. Dilihat dari sikap dan kultivasi Anda bukan dari bintang pemusnahan saya. Anda seharusnya tahu bahwa ada sekte abadi sejati di hamparan bintang yang luas ini, dan sekte Xuanchen saya hanyalah cabang dari sekte abadi meninggalkan debu. Susunan teleportasi ini hanya dapat diaktifkan ketika sebuah sekte abadi mengirim seseorang. Jika tidak, kecuali sekte Xuanchen menghadapi pemusnahan, susunan ini tidak boleh diaktifkan, kata Taois tua Xuanxing, menekankan kata-kata meninggalkan debu. Bab 643 kuat. Sekte Li Chen. Mendengar ini, pikiran Simu berpacu, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Melihat keheningan Simu, Taois tua Xuanxing mengira kata-katanya telah berhasil. Dia berdeham dan melanjutkan, menurutku, akan lebih baik jika kalian berdua pergi sendiri. Aku tidak akan melaporkan masalah ini ke sekte abadi. Dia menekankan kata, sekte abadi, lagi, peringatannya jelas. Namun, dia jelas meremehkan keberanian pemuda jangkung ini. Sekte Li Chen, nama yang hebat. Karena kau bilang itu hanya bisa dibuka ketika ada risiko kehancuran, maka biarlah. Simu mencibir dengan angkuh. Dengan itu, tekanan spiritual yang luar biasa melonjak dari Simu, menyapu ke segala arah, seketika menyebabkan semburan cahaya biru. Gelombang cahaya biru itu melonjak seperti gelombang laut, menyebabkan artefak spiritual di sekitarnya bergejolak. Mereka yang berada di puncak Gunung Hitam, kecuali Taois tua Xuanxing, merasakan kekuatan luar biasa yang menerjang ke arah mereka. Mereka seolah-olah terhempas ke lautan, terombang-ambing oleh gelombang cahaya biru, energi sejati mereka stagnan di dantian mereka, sehingga mustahil untuk menjaga keseimbangan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya hitam muncul di tangan kanan Simu, dan aliran energi es menyembur keluar. Gelombang cahaya biru, seperti gelombang laut, seketika berhenti, kristal es putih muncul dan mengeras. Beberapa Taois Parubaya yang dekat dengan Simu, sebelum mereka sempat bereaksi, membeku bersama sebagian besar puncak menjadi lapisan kristal es biru pucat. Melihat serangan mendadak Simu, Taois tua Xuanxing juga sangat khawatir. Dia mengibaskan cambuknya ke atas, dan bulu-bulu halus itu berdiri tegak seperti jarum baja, menunjuk lurus ke langit. Dengan mantra misterius yang keluar dari bibirnya, raungan yang memekakkan telinga menyusul, dan kilat ungu meledak dari langit, menghantam dan langsung mengenai Taois tua itu.
Kilat ungu yang tak terhitung jumlahnya, seperti 10.000 ular, segera meletus dari tubuhnya, menangkis gelombang cahaya biru yang bergulir beberapa kaki dan menghancurkan kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan pada dua Taois Parubaya di dekatnya tiba-tiba berkurang, membebaskan mereka dari kekuatan yang sangat besar. Mereka mengucapkan mantra pedang, dan dua pedang panjang ungu, bergemuruh dengan kilat, melayang di depan mereka, secara bersamaan menyerang Simu. Pada saat yang sama, Taois tua Xuanxing mengayunkan cambuknya ke depan, melepaskan seberkas kilat ungu setebal ember, melesat ke arah Simu. Simu secara naluriah mengayunkan lengannya, menarik Yan Luo ke belakangnya, dan cahaya putih segera bersinar dari lengan kirinya. Sudah beberapa waktu Simu merawat Yan Luo, jadi tindakan perlindungannya sangat wajar. Namun, di mata Yan Luo, itu mengandung sedikit sesuatu yang tak terlukiskan, menyebabkan cahaya aneh berkedip di mata indahnya. Simu, tanpa menyadari ekspresi Yan Luo yang tidak biasa, mengayunkan lengan kirinya, yang diselimuti kobaran api putih, ke arah pilar kilat ungu. Boom! Bayangan kepalan tangan putih raksasa bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya ungu, kilat ungu dan api putih yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika, aura tak terlihat menyapu ke segala arah. Dua pedang panjang ungu hancur berkeping-keping dalam ledakan itu, terdorong oleh angin kencang dan melesat ke segala arah. Beberapa Taois sekte Xuan Chen di dekatnya tertusuk oleh pecahan pedang karena terlalu dekat, tetapi untungnya, luka-lukanya tidak fatal. Namun, Taois tua Xuan King, yang berhadapan langsung dengan Simu, menderita dampak terbesar, tubuhnya terhuyung dan mengeluarkan erangan tertahan. Dia menelan seteguk darah, keterkejutannya tak terukur. Dia mengira pemuda jangkung di hadapannya hanya sedikit lebih kuat darinya, tetapi dia tidak menyangka energi spiritual pemuda itu jauh lebih unggul, dan teknik kultivasinya jauh lebih halus. Wanita muda cantik yang berdiri di belakang Simu tampaknya memiliki aura yang tidak kalah kuatnya dengan pemuda itu. Saudara Taois, tunggu. Melihat cahaya putih yang memancar dari lengan kiri Simu, Taois tua Xuanxing segera angkat bicara. Mendengar ini, tatapan Simu beralih ke Taois tua Xuanxing. Saudara Taois, sekte Xuan Chen saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda. Mengapa harus membunuh? Gunakan susunan teleportasi jika Anda mau, kata Taois tua Xuanxing dengan muram. Petik 2. Oh, apakah Anda sudah memikirkannya matang-matang? Tanya Simu. Saya dan murid-murid saya telah sangat menyinggung Anda sebelumnya, dan kami berharap Anda akan memaafkan kami. Menggunakan susunan teleportasi bukanlah masalah besar, tetapi, kata Taois tua Xuanxing dengan ekspresi gelisah. Tapi apa? Tanya Simu. Sayangnya, jujur saja, batu bintang yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi selalu disediakan oleh personel khusus dari Sekte Abadi. Sekte Xuan Chen saya tidak memilikinya, jika tidak, saya tidak akan ragu untuk menyetujui permintaan Anda sebelumnya, desah Taois tua Xuan King. Petik 2. Kau tak perlu menyiapkan batu bintang. Lagi pula, aku bisa memberimu imbalan. Bawa kami ke susunan teleportasi sekarang, kata Simu. Aku tak berani meminta imbalan apapun. Aku hanya meminta agar kau membebaskan murid-muridku, kata Taois tua Xuan King, melirik beberapa orang yang masih membeku dalam es. Simu mengamati kelompok itu. Pandangannya akhirnya tertuju pada Taois kurus yang tampak menyedihkan itu. Seolah berjalan santai,
Ia membawa Yan Luo ke pria itu. Aku bisa membebaskan yang lain, tetapi yang satu ini jelas bukan orang yang setia dan berbudi luhur. Kau tidak keberatan jika aku membereskan semuanya untukmu, kan? Tanya Simu dengan tenang. Ini, Taois tua Suan King terkejut. Di dalam kristal es biru, pendeta Taois cabul itu jelas merasakan sesuatu juga. Pupil matanya langsung membesar, tetapi tak berdaya karena tertutup es. Mulutnya menganga namun tidak ada suara yang keluar, menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Simu tidak mengatakan apa-apa, dengan lembut menekan telapak tangannya ke kepala pendeta itu. Gelombang cahaya biru menyebar, dan pendeta Taois cabul itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi kristal es yang berserakan. Pada saat yang sama, cahaya biru pada orang-orang yang tersisa perlahan memudar, kristal es perlahan mencair, dan mereka semua roboh ke tanah. Gemetar, mata mereka dipenuhi rasa takut saat mereka menatap Simu. Ayo pergi, kata Simu kepada Taois tua Xuanxing tanpa melihat yang lain. Terima kasih, silakan ikuti saya. Taois tua Xuanxing membungkuk dan memimpin Simu dan pria lainnya menuju aula hitam. Memasuki aula hitam, melewati aula depan, dan mengelilingi layar 9 lipatan, Simu dan pria lainnya mengikutinya ke aula belakang, di mana mereka melihat susunan teleportasi yang dibentuk oleh 9 pilar naga melingkar. Kemana susunan teleportasi ini dapat membawa kita? Simu memeriksanya dan bertanya. Sejujurnya, susunan teleportasi ini memiliki jangkauan terbatas. Ia hanya dapat membawa kita ke Bintang Wuyang, jawab Xuanxing. Bintang Wuyang, Simu mengangkat alisnya. Bintang Wuyang adalah planet terdekat dari sini, jauh lebih unggul dari bintang pemusnahan kita. Ada banyak susunan teleportasi lain di sana, kata Xuanxing. Simu dan Yan Luo saling bertukar pandang, lalu melemparkan 3 batu spiritual tingkat atas kepada Taois tua itu dan berkata, "Kita bisa mulai." Xuanxing menangkap batu-batu spiritual itu dan sedikit rasa terkejut muncul di wajahnya. Dia melirik Simu dan Yan Luo, lalu membentuk segel tangan dan mengirimkan seberkas cahaya abu-abu ke arah susunan teleportasi. Susunan teleportasi bergetar, dan sebuah platform batu hitam perlahan muncul dari tanah. Simu melangkah Aju, mengeluarkan batu bintang seukuran ibu jari, dan meletakkannya di atas platform batu di tengah formasi. Diiringi mantra, pilar-pilar naga menyala terang, dan dalam sekejap, Simu dan Yan Luo menghilang begitu saja. Wilayah Bintang Miang, Bintang Mingyu, Kota Hailan. Bintang Mingyu adalah salah satu dari 3 tanah suci wilayah Bintang Miang, dan salah satu planet afiliasi Sekte Lumut. Kota Hailan, yang terletak di pesisir, meliputi area seluas hampir 1000 mil persegi, dengan populasi puluhan juta jiwa, menjadikannya kota terbesar di Bintang Mingyu. Melihat sekeliling kota, terlihat gedung-gedung tinggi di mana-mana, berderet-deret, jalanan lebar, istana-istana membentang sejauh mata memandang, dan banyak sungai mengalir melalui kota, gelombang birunya beriak, dengan berbagai kapal besar yang berjejer. Di sebuah istana putih besar di dalam kota, sebuah susunan teleportasi besar berdengung keras. Ini adalah susunan teleportasi antar bintang di Bintang Mingyu, dan banyak orang terus-menerus masuk dan keluar darinya, menciptakan pemandangan yang ramai. Sejumlah kultivator, termasuk beberapa di tingkat surgawi, berjaga di dekat aula utama. Susunan teleportasi antar bintang ini sangat mahal,
dan kota Hailan telah mengumpulkan kekayaan setiap tahunnya dengan menggunakannya. Tepat saat itu, susunan tersebut berdesis, dan dua sosok muncul dari dalamnya. Salah satunya adalah seorang pemuda tinggi dan tampan berjubah hijau, yang lainnya adalah seorang wanita muda anggun berbaju putih, memancarkan aura surgawi. Meskipun kerudung putih menutupi wajahnya, itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Kedua sosok di dalam susunan tersebut memancarkan aura yang kuat. Pria berjubah hijau itu jelas seorang kultivator tingkat surgawi, dan sangat kuat. Namun, aura wanita itu agak tidak stabil, menunjukkan bahwa dia terluka. Saat keduanya melangkah keluar dari susunan, wanita muda berbaju putih itu tiba-tiba mengerutkan kening, wajahnya sedikit pucat, dan auranya berfluktuasi. "Ada apa?" Pria berjubah hijau itu dengan cepat berbalik dan bertanya. "Bukan apa-apa." Gaya tarik spasial dari susunan teleportasi antar bintang agak kuat, memperparah lukaku, jawab wanita muda berbaju putih itu. "Kalau begitu, jangan terburu-buru. Mari beristirahat di planet ini sebentar. Energi spiritual di sini cukup melimpah, dan seharusnya ada beberapa binatang iblis tingkat surgawi," kata pria berjubah hijau itu. Kedua orang ini adalah Simu dan Yan Luo. Sudah sekitar setengah tahun sejak mereka meninggalkan bintang pemusnahan. Simu berencana untuk kembali ke tanah suci Qinglan, tetapi tempat ini berada di wilayah Sekte Li Chen, terlalu jauh dari tanah suci Qinglan. Untuk kembali, mereka harus terlebih dahulu mencapai bintang Tianyin tempat Sekte Li Chen berada. Karena itu, keduanya telah menuju ke Sekte Li Chen dan telah menempuh sebagian besar jarak. Yan Luo mengangguk, dan keduanya berjalan keluar dari aula teleportasi berdampingan. Di luar aula terdapat tembok kota yang sangat tinggi, setinggi 100 zang. Dari sini, jalan-jalan pejalan kaki di bawah tampak sangat kecil, seperti semut. Saat memandang keluar, laut di luar kota terlihat jelas, seperti sepotong giok biru. Angin laut yang sejuk bertiup, sangat menyegarkan. Tembok kota yang menjulang tinggi ini tampak seperti tontonan di dalam kota, dan banyak orang saat ini mengagumi pemandangan di bawahnya dari ketinggiannya. Simu tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi, dan mendapati pemandangannya cukup indah. Namun, sebagai orang yang berpengalaman luas, ia telah melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, 10 atau bahkan 100 kali lebih megah dari ini, jadi setelah melihat sekilas, ia tidak terlalu memperhatikannya dan terus berjalan. Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, alisnya tiba-tiba berkedut, dan ia menoleh ke belakang. Di belakangnya, Yan Luo tidak mengikutinya, ia berdiri di dekat tembok kota, menatap kosong pemandangan di kejauhan. "Ada apa?" Simu mendekat dan bertanya. Bab 644 Kecantikan. Yan Luo tidak menjawab Simu, matanya tertuju ke depan, alisnya yang halus sedikit berkerut, seolah sedang berpikir keras. Melihat ini, Simu tidak bertanya lebih lanjut. Sejak Yan Luo terbangun dari tidurnya, dia sering bertingkah seperti ini, dan Simu sudah terbiasa. Yan Luo menatap ke kejauhan, dan dia berdiri diam di sampingnya. Tepat saat itu, sekelompok orang mendekat. Simu tanpa sadar melirik mereka dan menyadari bahwa mereka semua berpakaian biru. Memimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah biru yang megah, memegang kipas lipat, menyerupai seorang pria terhormat. Dia tampaknya baru saja naik ke tahap awal alam surgawi,
auranya agak tidak stabil. Pemuda berjubah ini memiliki ekspresi tenang, namun membawa sedikit kesombongan dan kepercayaan diri. Sikapnya menunjukkan bahwa dia mengendalikan semuanya. Simo melirik kelompok itu lalu memalingkan muka. Pemuda berjubah itu juga melihat Simo dan Yan Luo, tetapi setelah sekilas melirik Simo, dia segera memalingkan muka, pandangannya tertuju pada Yan Luo. Ekspresinya sesaat berubah, dan dia tiba-tiba berhenti di tempatnya. Gadis berbaju putih di hadapannya seperti epifilum yang indah dan mekar, begitu indah hingga membuat jantung seseorang berhenti berdetak. Omong-omong, Simo membeli gaun putih ini saat melewati sebuah planet, tertarik oleh desainnya yang indah yang sangat menonjolkan sosoknya yang anggun. Lukanya belum sepenuhnya sembuh, dan napasnya sedikit tidak teratur, menambah kerapuhannya dan membuatnya tampak semakin menyedihkan. "Tuan muda, ada apa?" Seorang pemuda pendek dan gemuk di samping pemuda berpakaian elegan itu bertanya, terkejut. Pria ini juga seorang seniman bela diri tingkat surgawi, dengan mata seperti ikan mas dan sikap yang agak suram dan cabul. Dia mengikuti pandangan pemuda berpakaian elegan itu, secercah kesadaran melintas di matanya. Pemuda berpakaian elegan itu melirik pria gemuk itu, pandangannya bergeser. Pria gemuk itu melirik Simo di sampingnya, menyadari bahwa dia baru berada di tingkat surgawi awal, dan terkekeh. Dia membisikkan sesuatu ke telinga pemuda berpakaian elegan itu, lalu melangkah menuju Simo dan Yan Luo. Di samping pemuda berpakaian mewah itu, seorang pria parubaya berwajah persegi lainnya sedikit mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Kultivasi pria ini jelas telah mencapai tahap menengah alam surgawi, menjadikannya yang terkuat di antara kelompok itu. Namun, dia berdiri selangkah di belakang pemuda berpakaian mewah itu, tampak seperti bawahannya. Dia mendesah pelan tetapi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan perilaku pemuda berpakaian mewah itu. Pria pendek dan gemuk itu berjalan di belakang Yan Luo, berbalik untuk melihat ke arah lain, lalu menabraknya. Dengan bunyi, gedebuk, ekspresi pria pendek dan gemuk itu sedikit berubah, tubuhnya seolah-olah menabrak dinding batu yang kokoh. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir melalui dirinya, dan dia tanpa sadar tersandung keluar, hampir jatuh ke tanah. Pria pendek dan gemuk itu mendongak, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat bahwa Simo entah bagaimana muncul di belakang Yan Luo, dan dia baru saja menabraknya. "Pergi sana," tatapan Simo dingin, tetapi dia tidak berbicara, hanya berteriak melalui indera ilahi. Dia tidak ingin mengganggu Yan Luo. Pria pendek dan gemuk itu sangat marah. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat surgawi dan tetua tamu dari salah satu keluarga bangsawan teratas di Bintang Mingyu, dia terbiasa bersikap arogan dan mendominasi, mengandalkan kekuatan keluarganya. Dia belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. "Dasar bocah, aku hanya berjalan dengan tenang, dan kau berani sengaja menabrakku. Apakah kau sudah bosan hidup?" Pria pendek dan gemuk itu meraung. Suaranya keras, dan orang-orang di deka dan jauh di tembok kota menoleh. Namun, ketika mereka melihat pemuda berpakaian bagus itu, banyak yang menggelengkan kepala, dan tatapan mereka ke arah Simo menjadi lebih simpatik. Yan Luo, yang berdiri di dekatnya, tentu saja juga mendengar suara itu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menoleh, alisnya yang halus sedikit mengerut. Wajah Simo menjadi gelap, matanya sedikit menyipit, dan kilatan dingin muncul di dalamnya.
Ayo pergi. Yan Luo melirik Simu, berkata pelan, dan melangkah maju. Simu melirik pria pendek dan gemuk itu, dan hendak pergi bersama Yan Luo. Berhenti, teriak pria pendek dan gemuk itu, sosoknya menjadi kabur saat ia menerjang ke depan. Seberkas cahaya abu-abu melesat dari tangannya, mengenai kedua pria itu, termasuk Yan Luo, yang juga berada dalam jangkauannya. Simu tiba-tiba menoleh, kilatan ganas di matanya. Dengan gerakan cepat, ia menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, suara tajam terdengar, dan tubuh pria pendek dan gemuk itu terlempar ke belakang dengan kecepatan yang lebih tinggi, jatuh dengan keras ke tanah. Setengah pipinya bengkak, dengan bekas telapak tangan yang jelas, dan darah mengalir dari mulutnya. Ia berusaha untuk duduk, ekspresinya agak linglung, tampaknya masih tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Keheningan tiba-tiba menyelimuti tembok kota, dan orang-orang di dekatnya serta sekelompok pemuda berpakaian bagus terdiam sesaat. Simu mendengus dingin dan berbalik untuk terus berjalan maju. Berhenti. Kali ini, pemuda berpakaian rapi itulah yang berbicara. Wajahnya kini muram, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Ia memiliki status yang sangat tinggi, dan sejak kecil hingga dewasa, orang lain selalu menderita di depannya. Tamparan itu sangat keras, meskipun mengenai wajah pria pendek dan gemuk itu, baginya rasanya tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya sendiri. Ia bergerak cepat, menghalangi jalan Simu dan Yan Luo. Namun, pria parubaya di seberang sana memiliki ekspresi serius dan hendak mengulurkan tangan untuk menghentikan pemuda berpakaian mewah itu, tetapi sudah terlambat. Simu dan Yan Luo berhenti. Kau memukul anak buahku dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Kau tidak menghormatiku, Peng Jiong. Kata pemuda berpakaian mewah itu dengan marah, wajahnya gelap. Yan Luo melirik pemuda berpakaian mewah itu, kilatan jijik di matanya, lalu membuang muka, menatap ke kejauhan. Simu melangkah maju, berdiri di depan Yan Luo, matanya tertuju pada pemuda berpakaian mewah yang menyebut dirinya Peng Jiong, dan berkata, minggir dari jalanku. Peng Jiong terkejut, lalu tertawa marah. Baiklah, bagus sekali. Karena kau mencari kematian, tetaplah di sini. Pemuda berpakaian mewah itu tertawa, kilatan cahaya putih muncul di tangannya, memunculkan pedang putih sepanjang 3 kaki. Aura pedang putih cemerlang muncul, jernih seperti kristal, garis-garis cahaya pedang putih murni menyebar keluar seperti ekor merak, langsung menutupi area seluas beberapa kaki, jelas merupakan senjata sihir kelas tinggi. Peng Jiong membuat segel tangan, dan pedang putih itu menebas dengan ganas. Garis-garis cahaya pedang melesat ke arah Simu, mengembun menjadi bunga teratai putih. Setiap kelopaknya merupakan pancaran pedang yang menyilaukan, memancarkan niat pedang yang sangat tajam dan dingin. Kilatan dingin muncul di mata Simu, dia mendengus dingin, dan tanpa menggunakan kekuatan supernatural apapun, cahaya biru terang bersinar dari tangannya. Di dalamnya muncul lapisan sisik emas di tinjunya. Dia menggerakkan lengannya, meninju ke arah bunga teratai putih. Bas! Cahaya biru itu tiba-tiba menguat, sebuah pusaran biru samar-samar muncul di dalamnya. Cahaya pedang berbentuk teratai putih bertabrakan hebat dengan pusaran di dalam cahaya biru itu, dan seberkas energi pedang menghilang ke dalam pusaran biru. Ekspresi Peng Jiong berubah. Pada saat itu, tinju Simu melesat keluar. Dari cahaya biru, menghantam keras pedang pusaka putih. Tubuh Peng Jiong bergetar hebat,
pedang pusaka putih itu terlepas dari tangannya. Dia terhuyung mundur, wajahnya langsung memerah, dan setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Keheningan mencekam menyelimuti sekitarnya. Ekspresi semua orang berubah, dan tatapan mereka ke arah Simo dipenuhi kilauan baru, beberapa bahkan menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Simo mengabaikan mereka, mengangkat tangan kanannya. Sepotong baju zirah bersisik emas di tangannya hancur, akibat benturan dengan ujung pedang. Dia mengeluarkan dengungan lembut, dan sisik emas itu menyatu dengan tubuhnya. Sesosok muncul di samping Peng Jiong, dan pria parubaya berwajah kotak itu muncul di hadapan pemuda berpakaian mewah itu, mengawasi Simo dengan waspada. Kemampuan supranatural yang begitu kuat. Kau pasti bukan siapa-siapa. Sebutkan namamu, kata pria parubaya berwajah kotak itu dingin. Simo tidak menjawab pertanyaan pria berwajah kotak itu. Ia berkata pelan kepada Yan Luo, ayo pergi, lalu berjalan maju sendirian. Wajah pria parubaya berwajah kotak itu menjadi gelap, kilatan cahaya aneh muncul di matanya, tetapi ia tidak bergerak. Meskipun Peng Jiong terluka, lukanya tidak serius. Ekspresinya berubah, dan ia hendak menyerang lagi, tetapi pria parubaya berwajah kotak itu menangkapnya. Simo dan temannya berjalan lurus melewatinya dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Kerumunan penonton di dekatnya juga diam-diam menjauh, hanya menyisakan sekelompok pemuda berpakaian bagus di tembok kota. Yuan Cheng, mengapa kau menghentikanku? Pria itu mempermalukanku seperti itu, apakah kau hanya akan membiarkanku menderita seperti ini? Kata Peng Jiong dengan marah. Petik 2. Tuan muda, pria itu sangat kuat. Bahkan jika kita bertiga menyerang bersama, kita mungkin tidak akan mampu menandinginya. Untuk saat ini, kita hanya bisa menelan penghinaan ini dan membalas dendam nanti, kata Yuan Cheng, pria parubaya berwajah kotak itu. Omong kosong. Kultivasi pria itu baru berada di tahap awal alam surgawi. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Peng Jiong balas dengan marah. Pria pendek dan gemuk itu juga berjalan mendekat saat itu, memegang pedang putih berharga yang telah terlempar. Dia mengembalikannya kepada pemuda berpakaian bagus itu dan menatap Yuan Cheng. Yuan Cheng melambaikan tangannya, dan seekor binatang kecil berwarna biru muncul di hadapannya. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, bulat dengan anggota tubuh pendek dan hidung panjang. Ia meringkuk, gemetar, sangat ketakutan. Ini adalah binatangku, Lingqi, yang paling mahir dalam merasakan kekuatan kultivator dan seniman bela diri. Ia sebenarnya sangat takut pada pemuda itu, rasa takut seperti ini hanya terlihat ketika menghadapi makhluk tingkat Sen, kata Yuan Cheng. Peng Jiong mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Tuan muda, saya rasa kedua orang itu datang dari susunan teleportasi antar bintang. Mereka seharusnya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus mengirim seseorang untuk mengawasi mereka terlebih dahulu. Kemudian kita akan kembali dan menghubungi Tuan Hao. Dengan kultivasinya, orang itu pasti bukan tandingan baginya. Asalkan kita membunuh orang itu, wanita berbaju putih itu, kata Yuan Cheng. Benar, terima kasih atas pengingat kakak Yuan. Lin Hu, segera atur seseorang untuk mengikuti kedua orang itu. Kakak Yuan, kami akan kembali ke klan sekarang. Peng Jiong mengangguk dengan bersemangat, berbalik ke pria pendek dan gemuk itu, dan memberi perintah sebelum memimpin yang lain pergi dengan cepat.
Yuan Cheng mengikuti di belakang pemuda berpakaian mewah itu, kilatan aneh di matanya. Binatang, Lingki-nya merasakan kekuatan Simu yang luar biasa dan kekuatan dingin yang aneh yang terpancar darinya, yang akan sangat menguntungkan kultivasinya. Itulah mengapa dia sangat mendesak pemuda berpakaian mewah itu untuk berurusan dengan Simu. Jika dia bisa membunuh Simu, dia punya cara untuk menyerap kekuatan aneh dan mengerikan di dalam diri Simu untuk digunakannya sendiri. Saat memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bab 645 tetap tinggal. Simu dan Yan Luo dengan cepat menuruni tembok kota dan memasuki jalanan kota. Yan Luo, lukamu belum sepenuhnya sembuh. Jarang sekali energi spiritual bintang Mingyu ini masih cukup melimpah. Mengapa kita tidak tinggal di sini sebentar dan berburu beberapa binatang buas untuk memulihkanmu? Kata Simu kepada Yan Luo. Orang yang baru saja kau beri pelajaran pasti memiliki status tinggi di planet ini. Dia mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja dan sudah mengirim orang untuk menghadapimu, jawab Yan Luo. Apa gunanya mengirim lebih banyak anak manja itu? Jika mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku tidak keberatan memberi mereka pelajaran atas nama para tetua mereka. Simu tertawa. Yan Luo melirik Simu tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana kalau kita pergi dan menyelidiki planet ini dulu, lalu membuat rencana kita, kata Simu, berbalik dan berjalan menuju toko buku di dekat jalan. Yan Luo menatap Simu dengan tatapan rumit dan mengikutinya. Setengah jam kemudian, keduanya keluar dari toko buku. Simu memegang selembar giok di tangannya, alisnya berkerut. Dia telah mengumpulkan pemahaman umum tentang planet ini dari buku-buku dan materi di toko, menemukan bahwa bintang Giokneter ini hanya memiliki satu benua, sebagian besar sisanya adalah air laut. Ini berarti bahwa untuk memburu binatang iblis di planet ini, seseorang harus pergi ke laut untuk memburu binatang laut. Binatang laut, tidak seperti binatang iblis darat, tidak tetap lokasinya, sehingga penentuan lokasi yang akurat menjadi sulit. Meskipun dia telah mendapatkan selembar giok peta dari toko, yang menandai lokasi beberapa binatang laut alam surgawi, itu belum tentu akurat. Tiba-tiba, alis Yan Luo berkerut, dan auranya tampak berfluktuasi lebih intens dari sebelumnya. Yan Luo, ada apa? Simu merasakan perubahan aura Yan Luo dan bertanya. Tidak ada apa-apa, Yan Luo menggelengkan kepalanya. Sekarang kita sudah tahu lokasinya, mari kita tinggalkan kota secepat mungkin dan menuju ke laut, kata Simu. Sebelum Yan Luo sempat setuju, ia mengulurkan tangan dan meraih pinggangnya. Tubuhnya memancarkan cahaya biru saat ia terbang menuju laut di luar kota. Tepat saat keduanya melarikan diri, dua sosok berjubah biru muncul dari bayangan jalan di dekatnya. Aku akan terus mengejar orang itu. Kau cepat kembali dan laporkan kepada Tuan Muda bahwa target sedang berusaha melarikan diri, kata salah satu sosok berjubah biru dengan cepat, lalu melayang ke langit, mengejar Simu dan temannya. Yang lainnya berbalik dan kembali ke kota. Kota Highland terletak di pantai, dan Simu serta temannya dengan cepat meninggalkan kota dan tiba di laut yang luas. Simu melirik sekeliling, lalu melambaikan tangannya, memanggil kereta terbang bulu rohnya, dan mendarat di atasnya bersama Yan Luo. Segera setelah itu, ia menoleh ke suatu titik di belakangnya, mendengus dingin, dan mengucapkan mantra. Kereta terbang itu bersinar terang, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang cepat, terbang menuju kedalaman laut.
Sekitar 10 mil di belakang, sesosok muncul dari laut, itu adalah sosok berjubah biru. Dia menyaksikan kereta terbang itu menghilang dengan cepat ke kejauhan, lenyap dari pandangan dalam beberapa tarikan napas. Dia menghela napas, tahu dia tidak bisa mengejar, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melanjutkan pengejarannya. Kereta bulu roh dengan cepat terbang ke kedalaman laut. Simo mengamati sekelilingnya, lalu mengeluarkan slip giok dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan mantra, dan kereta bulu roh mengubah arah, menuju ke kiri depan. Setengah hari kemudian, sebuah pulau yang diselimuti kabut tebal muncul di depan. Mata Simo berbinar, dia mengucapkan mantra Lai N, dan kereta bulu roh perlahan mendarat di atas pulau itu. Indera ilahinya tiba-tiba meluas, langsung meliputi area seluas puluhan mil dalam radius, dan juga menembus jauh ke dasar laut. Sesaat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, ada binatang laut surgawi. Aku benar-benar beruntung. Yan Luo, tunggu di sini sebentar. Aku akan mengambil jiwa binatang itu. Simo berkata, tubuhnya memancarkan cahaya biru saat ia terbang ke laut. Di atas kereta terbang bulu roh, Yan Luo, yang tadinya duduk dengan mata tertutup, membuka matanya, menghela napas pelan, lalu menutupnya lagi. Waktu berlalu perlahan, 1/4 jam penuh. Laut yang tadinya tenang di dekat pulau tiba-tiba mulai bergejolak hebat, menciptakan gelombang besar yang menjulang tinggi dengan deru yang memekakkan telinga. Dengan cipratan, sesosok yang diselimuti cahaya biru terbang keluar dari gelombang yang bergejolak, itu adalah Simo. Segera setelah itu, dengan dentuman yang menggelegar, seekor monster merah tua terbang keluar dari laut. Tubuhnya yang besar sebesar pavilion, menyerupai lobster raksasa. Sepasang cakarnya yang besar berkilauan dingin, dan ia memiliki 6 mata merah tua di kepalanya. Ia menerkam Simo. Binatang laut mirip lobster ini tidak lemah, ia sebenarnya telah mencapai puncak tahap menengah alam surgawi. Di atas laut, gelombang bergejolak, dan suara mendesis memenuhi udara. 6 mata lobster raksasa merah menyala terang, memancarkan sinar cahaya merah ke arah Simo. Pada saat yang sama, ia mengayunkan kedua cakar raksasanya, dan 2 bayangan cakar raksasa, masing-masing sebesar gunung kecil, muncul begitu saja, menyerang Simo dari kedua sisi, menyebabkan ruang hampa bergetar. Simo diselimuti cahaya biru, dan dengan lambaian tangannya, sebuah panji biru kecil muncul di hadapannya, panji kristal biru. Selama 6 bulan terakhir, ia telah secara bersamaan memurnikan panji kristal biru dan pedang neter biru, memperbaiki esensi spiritual mereka yang rusak. Sekarang, kedua harta magis itu hampir sepenuhnya pulih, dan kekuatannya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Panji kristal biru bersinar terang, seketika membesar beberapa kali lipat. Di bawah cahaya birunya, dengan percikan, air laut di permukaan segera melonjak kembali, mengembun menjadi dinding air yang tebal, memancarkan semburan cahaya biru. Sinar merah yang dipancarkan oleh udang raksasa merah menghantam dinding air, meledak dengan dahsyat. Namun, dinding air itu sangat tebal, setinggi 2 atau 3 zang, dan meskipun sebagian kecilnya hancur, dinding itu masih berhasil menghalangi cahaya merah. Udang raksasa merah itu meraung, kedua cakarnya yang besar menghantam dinding air. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, dinding air itu,
permukaannya berkilauan dengan cahaya biru, akhirnya runtuh. Tepat ketika udang merah itu hendak menerkam lagi, kilatan cahaya biru muncul di depan matanya, dan bunga es biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, menyerang ke arahnya dan menyelimuti area seluas lebih dari 10 kaki, memancarkan aura yang dingin. Dengan suara retakan, udang merah itu terbungkus dalam kristal es biru raksasa, hanya setengah kepalanya yang terlihat. Mata udang itu melebar karena terkejut, tubuhnya bersinar merah, saat ia berjuang dengan sengit. Kristal es biru raksasa itu bergetar hebat, retakan muncul di permukaannya. Tetapi pada saat itu, seberkas cahaya pedang biru melesat keluar, langsung muncul di samping kepala udang itu. Cahaya pedang biru berputar mengelilingi kepala udang dengan kecepatan kilat, menyebabkan udang itu membeku, separuh kepalanya terlepas, dan darah merah menyembur keluar. Simo melambaikan tangannya dan mengucapkan 2 mantra, mengambil panji kristal biru dan pedang neter biru. Melihat kedua harta karun magis di tangannya, dia sangat gembira. Binatang iblis alam surgawi tingkat menengah ini tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat saat berada di laut. Jika Simo tidak memancingnya keluar dari laut dan menggunakan kekuatan kedua harta karun magis itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Dia terbang turun di depan makhluk raksasa mirip udang itu, melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya biru yang menyelimuti kepala udang tersebut. Setelah beberapa saat, cahaya itu surut, memperlihatkan bola jiwa binatang berwarna merah tua di dalamnya. Kemudian dia mengeluarkan jiwa itu, membelah kepala udang, menemukan inti iblis, dan menyimpannya sebelum terbang kembali ke kereta terbangnya. Ambil jiwa binatang ini dulu, katanya, sambil mengeluarkan jiwa itu dan menyerahkannya kepada Yan Luo. Yan Luo tidak menolak, membuka mulutnya untuk menelan jiwa binatang raksasa mirip udang itu. Lapisan cahaya putih segera menyinari tubuhnya, dan auranya yang kacau menjadi jauh lebih tenang. Melihat ini, Simo menghela napas lega dan berdiri. 1/4 jam kemudian, Yan Luo membuka matanya, ekspresinya jauh lebih rileks, meskipun Simo masih bisa merasakan fluktuasi energi internalnya. Yan Luo, aku terburu-buru sampai di sini dan tidak membiarkanmu beristirahat dengan baik. Sebagai salah satu planet afiliasi Sekte Li Chen, Bintang Mingyu memang merupakan rumah bagi banyak binatang iblis tingkat surgawi. Mengapa kita tidak menyembuhkan lukamu di sini sebelum melanjutkan perjalanan kita? Kata Simo, apakah kau tidak takut menunda kepulanganmu ke sekte? Tanya Yan Luo. Tidak apa-apa, aku tidak punya urusan penting setelah kembali ke sekte, jawab Simo. Yan Luo melirik Simo dan mengangguk. Saat ini, di luar kota Highland, sebuah kereta terbang berbentuk naga biru sepanjang beberapa meter melayang di udara. Di atasnya berdiri 7 atau 8 orang, kelompok pemuda berpakaian bagus, pria pendek dan gemuk, dan pria paruh baya berwajah persegi. Selain orang-orang ini, ada juga seorang pemuda yang tidak dikenal. Pria ini tinggi dan kurus, dengan kulit pucat, 2 alis miring, dan ekspresi dingin. Namun, orang-orang di sekitarnya memperlakukannya dengan sangat hormat. Kita benar-benar kehilangan dia, sungguh sia-sia. Pemuda berpakaian rapi, Peng Jiong, saat ini sedang melampiaskan amarahnya pada seorang pria berjubah biru. Pria ini adalah mata-mata yang mengikuti Simo. Ketika dia pergi ke laut, Tuan Muda, mohon maafkan saya.
Orang itu memiliki kereta terbang biru yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Saya benar-benar tidak bisa mengejarnya. Para mata-mata berjubah biru berlutut di depan pemuda berpakaian rapi itu. Suara mereka dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tuan muda, kultivasi orang itu sangat dalam, bagaimana mungkin pengintai biasa bisa mengejarnya? Kata Yuan Cheng, seorang pria parubaya. Sekarang orang itu telah terbang ke laut. Lautan sangat luas, di mana kita harus menemukannya. Kata Peng Jiong agak khawatir. Yuan Cheng tersenyum tipis dan berkata, saya sudah memikirkan ini. Sambil berbicara, ia mengeluarkan selembar giokcian dan berkata, menurut laporan pengintai, kedua orang itu membeli beberapa barang di sebuah toko di kota. Mereka pergi ke sana untuk menyelidiki dan menemukan bahwa mereka membeli selembar giok peta bintang Mingyu kita, mencari jejak beberapa binatang iblis tingkat surgawi. Aku meminta penjaga toko untuk memberiku selembar giok peta yang identik. Jika kita mencari sesuai dengan peta itu, kita pasti akan menemukan kedua orang itu. Peng Jiong sangat gembira dan berkata berulang kali, bagus, kakak Yuan memang teliti. Yuan Cheng tersenyum tipis, tanpa membual, dan menyerahkan selembar giok itu kepada Peng Jiong. Bagus, mari kita cari sesuai dengan lokasi yang ditandai di dalamnya, satu persatu. Aku tidak percaya kita tidak akan menemukan mereka. Peng Jiong memeriksa selembar giok itu dengan indera ilahinya, lalu menariknya kembali, dan berkata dengan tek. As, yang lain semua menjawab, menemukan kedua orang itu akan bergantung pada kakak Hao. Peng Jiong membungkuk kepada pria dengan alis miring itu. Tidak masalah. Pria dengan alis miring itu berkata dengan acuh tak acuh. Peng Jiong melambaikan tangannya dan mengucapkan mantra. Kereta terbang berbentuk naga biru bersinar terang dan berubah menjadi hantu biru. Terbang menjauh dengan kecepatan yang tidak jauh lebih lambat dari kereta terbang bulu roh.